Hobi cosplay sekarang nggak cuma diminati pecinta anime aja, tapi orang-orang yang nggak tahu anime sampai yang nggak tahu karakternya alias orang-orang FOMO dan karbitan ini muncul sampai nyiptain banyak drama dan diperparah lagi dengan adanya wibu rohis serta wibu tukang panjat di sosial media. Balik lagi bersama gue Malvin. Dan untuk sekarang kita bahas kenapa kita katanya jangan pacarin cosplayer. Sebenarnya narasi-narasi kayak gini tuh udah lama banget ya, karena banyaknya kasus, banyaknya contoh-contoh yang dimana katanya punya pacar cosplayer itu ngerepotin, itu yang pertama. Yang kedua, katanya rawan NTR-NTRan ya, kayak di anime gitu. Memang sih sebenarnya ada yang kayak gitu. Cuma sebenarnya selingkuh itu pada dasarnya cuma naluri dari masing-masing orang, dan itu keputusan dari masing-masing orang. Cuma karena kebenaran cosplayer, jadi enak banget tuh digorengnya. Yang jadi masalah adalah karena hal-hal tersebut, jadi banyak banget yang bisa dibilang sentimen negatif dan hal-hal yang isu yang nggak baik soal cosplayer ini gitu. Jadi kita nggak bisa bilang dan nggak bisa nyalahin orang-orang yang mandang negatif cosplayer, dan kita juga nggak bisa kontrol semua orang untuk maksa mereka jadi punya pandangan positif ke cosplayer. Sebenarnya gini, ada plus dan minusnya punya pacar cosplayer itu sendiri. Sebenarnya plus-plusnya itu kayak gini. Kalau kalian punya pacar cosplayer itu berarti ya, anggap ini gua sebagai cowok nih, kita udah bisa dapetin cewek yang bisa cosplayin waifu kita. Tapi kalian juga harus bisa modalin, karena kalau kalian gue pengen punya pacar cosplayer tapi gue nggak mau modalin gitu ya, siap-siap aja dikatain mau kondo gitu. Walaupun sebenarnya gue juga nggak begitu setuju sih, tapi ya balik lagi, kita nggak bisa kontrol semua orang, termasuk pacar kita sendiri, kecuali lo orangnya posesif, brengsek gitu namanya. Dan kalau menurut gue ya, mungkin untuk pacar cosplayer sendiri sebenarnya plusnya kalau misalnya kita bisa nge-treat ya sebagai wanita seutuhnya, menurut gue sih nggak akan ada masalah gitu, dan bahkan mungkin bisa lebih loyal gitu. Nah, minusnya punya pacar cosplayer, siap-siap aja kalian diceng-cengin sama teman-teman kalian itu yang suka ada sentimen negatif. Oh, kenapa punya pacar cosplayer itu pokoknya hati-hatilah gitu, red flag bla bla bla. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian udah punya pacar cosplayer dan ada teman kalian yang bilang kayak gitu, menurut gue lebih baik kalian gak usah peduliin lah ya, itu kan keputusan kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian mau dikontrol sama teman-teman kalian cuma karena kalian punya pacar cosplayer gitu, menurut gua ya. Nah, sebenarnya punya pacar cosplayer itu mereka tuh di red flagin karena narsistik. Ini nggak sepenuhnya salah dan nggak 100% benar juga, karena orang kalau misalnya udah pakai kostum ya, mau itu dari anime, dari game Cina atau dari manapun, itu mereka biasanya setelah full set dan makeupnya udah terpasang gitu ya, atau udah cosplay sepenuhnya totalitas, mereka akan merasa ada kebanggaannya tersendiri tuh ke dirinya sendiri. Dan kebanggaannya ke diri sendiri itu bisa nyiptain yang namanya sifat narsis. Jadi menurut gue nggak sepenuhnya salah dan nggak 100% benar juga lah istilahnya. Tapi biasanya yang narsistik gini tuh biasanya yang FOMO ya, kayak lu tau gak sih, ada cosplayer yang merasa dirinya hebat tapi dia cosplay aja masih pakai masker, foto aja masih pakai masker. Nah, itu yang biasanya orang-orang yang narsistik tapi kategorinya FOMO gitu. Dan biasanya orang-orang yang FOMO kayak gini itu mereka nggak ngerti sama karakter yang mereka cosplayin itu sendiri. Nah, biasanya yang nggak ngerti sama apa yang mereka peranin gitu ya, misalnya mereka pakai kostum karakter Marin Kitagawa tapi mereka nggak tahu karakternya dan nggak nonton animenya sama sekali. Itu orang-orang yang suka narsistik, dan mereka juga orang-orang yang FOMO tuh kayak gitu. Contoh-contoh nyatanya kenapa cosplayer sering di red flagin atau jangan dipacarin, terutama biasanya cosplayer cewek nih, itu karena pertama banyak banget dramanya. Ini kita nggak bisa nolak kenyataan, nolak fakta, karena di lapangan, di sosial media sering banget ada drama yang nyangkutin cosplayer ya. Walaupun sekarang nggak sesering dulu, itu biasanya cewek cosplayer lagi yang kena lagi gitu. Nah, gara-gara makin banyak dramanya dan makin banyak orang yang nge-upnya, makin banyak orang yang nge-share-nya ya, jadi sentimen ke cosplayer ini makin jelek tuh maksudnya. Dan lalu ada orang-orang yang yeping nih. Nah, orang-orang yang suka yeping ini yang jadi masalah juga. Karena pada dasarnya yeping itu ya lu kayak ngeren lah, atau misalnya lu berkoar lah di sosial media gitu. Kadang ada juga yang sesama cosplayer tapi ngejatuhin cosplayer lain. Ada juga cosplayer yang nggak suka sama kritik. Ada juga cosplayer yang nggak suka komentar yang nggak setuju. Menurut gue wajar aja kalau misalnya ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya sampai yeping nggak jelas kayak gitu, biasanya
itu yang bakal jadi pemicu kalian jadi seorang narsistik juga. Karena kalian seorang narsistik, jadi kalian gak mau merasa bersalah. Dan biasanya nih, yang terakhir contoh nyatanya itu biasanya cosplayer kenapa selalu ada sentimen negatifnya, karena mereka biasanya ada loh cosplayer yang emang udah mah FOMO, nggak tahu karakternya, tapi mereka jualan grafur gitu. Jualan grafur tuh bukan jualan video atau foto atau konten yang telanjang, enggak. Tapi itu biasanya lebih ke arah mereka yang ya udah jual badan, tapi jual daging atau jual apapun, tapi mereka pakai ML-ML cosplay. Tapi ya udahlah, orang-orang yang suka grafur sih gue gak mau komen. Cuma ya gregetan aja gitu kalau mereka gue cosplay ini padahal mereka cuma pakai wig doang, padahal aslinya mereka bawahnya nggak pakai apa-apa gitu maksud gue. Terus ya tapi di luar sana ya, walaupun misalnya suka ada drama-drama cosplayer dan yang lain-lain, sebenarnya ada juga yang nggak kesorot, yang hampir nggak kesorot gitu, yang ini bisa jadi positif dan bisa jadi arahan juga untuk cosplayer yang masih baru, yang masih pemula. Ada loh di luar sana cosplayer yang memang pada dasarnya berprestasi. Gini, gue kan suka komik ya, misalnya orang-orang kayak suka baca-baca komik waktu kecil. Kepuasan yang aku dapat dari cosplay karena bisa memakai meniru karakter, suatu karakter. Yang pasti dari semenjak awal cosplay nih ya, yang pasti jadi lebih pede, itu yang pertama. Maksudnya berprestasi itu gimana? Jadi mereka tuh berprestasi karena ketika mereka cosplay ya untuk dirinya sendiri gitu kan, untuk hobi. Nah, kalau misalnya mau menjunjung tinggi hobi kalian harus siap memang keluar uang. Keluar uang itu maksudnya buat apa? Buat kostum, buat ongkos ke event, buat ongkos yang lain-lain gitu ya. Atau misalnya kalian ya pengen totalitas banget lah di event. Dan kalian memang pada dasarnya setelah totalitas di event, kalian nanti diburu fotografer. Nanti kalau misalnya kalian udah diburu fotografer, kalian bisa juga jadi ke arah modeling. Kan bagus juga, karena sebenarnya modeling itu sebuah hal atau profesi yang mahal juga sih sebenarnya ya. Tapi kalau kalian mulainya bisa dari cosplay, kalian di-hunting terus sama fotografer, selama fotografernya kagak modus, itu malah bakal jadi bagus banget buat kalian-kalian mendapat prestasi di bidang cosplay sebenarnya. Kalian juga kalau misalnya diterusin lagi mungkin bisa jadi brand ambassador karena kalian punya follower yang banyak dan juga kalian punya engagement yang tinggi secara angka di sosial media kalian. Begitu. Jadi cosplayer yang berprestasi ini tuh ada dari dulu tuh sebenarnya, cuma nggak disorot karena orang-orang dari luar cosplay, dari luar yang suka anime atau wibu atau otaku, anime lovers apapun, jadi terpandangnya yang kayak gitu terus karena yang kena up-nya dramanya itu lagi gitu. Makanya yang kayak gitu biasanya brengsek. Nah, nggak cuma itu doang, sebenarnya di event itu suka ada coswalk sama coscom, playwalk sama cosplay competition. Kalau misalnya kalian bisa mulai aja dari situ, mau kalian juara atau enggak, tapi kalau kalian bisa konsisten ikutin terus lomba coswalk atau cosplay competition, bisa jadi jalan untuk menuju ke arah yang lebih baik lah dalam saat kalian ngejalanin hobi cosplay itu sendiri. Yang biasanya memperburuk keadaan di mana ketika ada drama yang nyangkutin cosplay, drama-drama yang tentang cosplayer yang bermasalah gitu ya, entah apapun itu, biasanya ada nih orang-orang yang manfaatin ini buat traffic mereka. Maksudnya traffic ini gimana? Traffic untuk satu kelompok, traffic untuk individual yang kayak microceleb kayak gitu, dan traffic untuk duit juga ada sih, duit. Dan media-media, homeless media ini kayak lu tahu gak sih kayak Ani Evo gitu. Ada loh yang kayak gitu sebenarnya untuk naikin traffic dengan cara naikin drama cosplayer. Ya sama nih kayak gue gitu kan. Nih gue juga lagi naikin traffic video gue dengan cara nge-up tentang cosplayer gitu ya. Cuma gue nggak ngebahas dramanya, cuma gue ngebahas problematikanya orang-orang yang suka ngegoreng drama dan problematika orang yang suka bawa-bawa cosplay untuk naikin traffic dramanya itu juga. Nah, biasanya yang pertama nih, ini bakal agak sensitif banget. Yang pertama itu ada wibu rohis. Wibu rohis ini udah keterlaluan banget karena pada dasarnya semua orang yang cosplay itu dipukul rata, dan ketika dipukul rata, orang-orang yang cosplay berprestasi ini gitu sengaja mereka tutup-tutupin gitu. Jadi ketika mereka tutup-tutupin ya mereka mau sengaja aja gitu buat naikin traffic grup wibu rohisnya itu sendiri, atau misalnya individual merekanya sendiri gitu, merasa oh iya gue punya rasa ketaatan ke agama gue, padahal tiap hari kerjaannya ngegoreng drama terus. Dan bahkan di beberapa akun ada juga yang suka ngegoreng drama cosplayer sampai bawa-bawa ayat, ternyata di belakangnya suka nge-share anime-anime yang di bawah umur gitulah. You know lah ya,
PDF itu yang kayak gitu ya sebenarnya nggak sehat. Dan wibu rohis ini sebenarnya terlihat seperti hal yang munafik ya, kayak sebenarnya baik sih kalau misalnya kalian mau memang mengingatkan, tapi kalau kalian terus barbar untuk nyerang hobi ini juga, orang-orang yang sesama wibu atau orang-orang yang cosplay kalian serang juga, apalagi sampai bawa-bawa agama, itu sama aja kayak kalian mencampur air zam-zam pakai anggur merah. Tetap haram, Pak. Nggak bisa halal. Selain wibu rohis tuh ada apa lagi? Ada yang namanya mikroseleb. Di mikroseleb yang kayak gini biasanya yang bikin gua kesel. Jujur aja, anjing kesel banget gua lihat mikroseleb Facebook, Instagram. Mereka tuh kalau misalnya ada drama kos tuh dijadiin traffic, beneran jadiin traffic, bukan ngejadiin itu buat pembelajaran, tapi emang pada dasarnya buat fame aja buat mereka. Ya, ini gue merasa hebat nih, gue bisa ngebahas cosplayer yang kena drama ya. Ada yang kayak gitu, ada sebenarnya banyak banget. Dan kalau misalnya kita semua ya mikroseleb ini sebenarnya nggak lebih baik gitu kan dari orang yang mereka dramain sebenarnya. Ya sama kayak gue ini ngebahas mereka sebenarnya gue belum tentu lebih baik dari mereka, tapi seenggaknya gue nggak ngelakuin apa yang mereka lakuin. Lalu yang terakhir ya, yang suka memperburuk keadaan soal drama cosplay ini adalah cosplayer yang FOMO, yang mereka tuh ya gak ngikutin skena hobi ini, mereka cuma dateng terus mereka pakai kostum dan mereka merasa tahu, padahal mereka aslinya nggak tahu apa yang mereka cosplayin, dan mereka juga nggak tahu seriesnya apa gitu, nggak peduli ya. Tapi mereka juga ikut-ikut memperparah gitu. Terus habis itu mereka bikin masalah juga, cosplayer FOMO ini tuh. Ketika mereka bikin masalah dan mereka di-bash sama netizen dan di-bash sama wibu, mereka bakal leave hobi ini terus bilang orang-orang yang suka ikut cosplay dan orang-orang wibu ini ternyata seproblematik itu ya, padahal mereka yang bikin masalahnya gitu. Jadi playing victim lah istilahnya. Jadi menurut gue ya, kenapa banyak banget sentimen jangan pacarin cosplayer, tapi ujung-ujungnya mereka nikmatin konten cosplaynya itu sendiri. Jadi kalau misalnya gini nih, ngapain pacarin cosplayer gitu, red flag, suka NTR, suka selingkuh, bla 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 gitu, karena mereka punya sifat narsistik. Tapi di satu sisi mereka juga share cosplay model dari luar negeri, dari dalam negeri gitu. Itu sama aja sebenarnya kalau lo pada dasarnya nggak suka sama cosplayer tapi ujung-ujungnya lu nikmatin konten mereka. Apalagi kalau misalnya sampai lu nikmatin konten yang grafur, yang n-word gitu kan, atau misalnya konten-konten yang berbau sex tape gitu, itu udah parah banget sih kalau kata gue mah. Lu nikmatin cosplay yang suka bikin sex tape tapi lu bilang jangan pacarin cosplayer. Menurut gue itu bukan bodoh lagi, itu lebih daripada bodoh, karena ya sentimen itu kan ada dari sebuah contoh dan lu adalah orang yang naikin contoh itu sendiri. Mungkin itu aja sih untuk hari ini di Ian Malvin. Katanya jangan pacarin cosplayer tapi lu juga nikmatin konten cosplaynya itu sendiri. Memang itu dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya kalau misalnya lu bilang jangan macarin cosplayer, ya salah juga sebenarnya. Tetap nikmatin konten cosplay, ya bisa dibilang 21 plus ke atas lah. Karena ya memang sih orang-orang yang cosplayer FOMO ini yang jadi biang masalah. Sentimen negatif tentang cosplay ini makin parah. Apalagi orang-orang yang suka pakai wig, bawahnya kasualan versi mereka sendiri, versi ini sendiri gitu. Ya mungkin itu aja dari gue Malvin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan anyway, ada loh orang yang suka bungkus-bungkus cosplayer, tapi kalau di Facebook orangnya suka ngapain sih pacaran sama cosplayer, ngapain sih jalan sama cosplayer, ngapain sih temenan sama cosplayer, tapi di belakangnya suka bungkusin cosplayer. Ada yang gitu? Ada.